Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini bagi para pejuang UI Universitas Indonesia, kita akan membahas soal-soal fisika mengenai tes seleksi masuk UI 2019. So, check it out. Oke, nomor 36 ya. Dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner dengan ketinggian sama. Satelit A memiliki massa 3 kali satelit B, MA 3MB. Jika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, nih katanya, kedua satelit akan terlepas dari orbitnya dan bergerak lurus sesuai dengan hukum 1 Newton. Nah, satelit yang akan bergerak lebih jauh adalah, kita gambarkan dulu nih keadaannya. Misalnya ini permukaan bumi ya. Kemudian kita gambar di sini ada satelit A ya. Kemudian di sini ada satelit B. Nah, keduanya ini berada pada ketinggian yang sama nih. Kita buat hanya sama. Nah, kemudian MA ya 3 kali MB. Ya kan, ini informasi yang diketahui. Nah, kita tahu satelit yang berada di luar angkasa ini dia akan mengitari bumi, jadi akan mengorbit bumi. Oke. Nah, kita buat dulu nih. Jadi misalnya kecepatan orbit ya, kita buat kecepatan orbit itu rumusnya akar G kali M ya. M-nya ini harus M planet ya. M-nya ini M planet. Jadi kalau di sini bumi berarti massanya massa bumi, bukan massa satelit. Bagi dengan R tambah H ya. R-nya itu adalah ini ya, jari-jari planetnya ya. Kalau di sini bumi berarti jari-jari bumi. Nah, H-nya tentu ketinggian satelit. Nah, di sini R tambah H-nya ini pasti sama ya kan? Jadi jari-jarinya sama karena berada di planet yang sama, mengorbit planet yang sama, H-nya juga sama, diketahui dalam informasi. Yang berbeda itu cuman massanya aja. Jadi kecepatan orbit ini untuk kedua buah satelit ini harusnya sama ya kan? Karena massa planetnya sama, ketinggiannya juga sama. Jadi V orbitnya ini sebenarnya sama dan nggak bergantung nih dari massanya. Jadi di sini kan tadi massanya 3 kali MB, ini nggak ngaruh ke kecepatan orbit. Ya kan? Jadi kecepatan orbitnya, kita buat kecepatan orbitnya ini sama. Ya. Nah, apa sih efeknya? Kalau tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, kedua satelit ini kan sedang berputar ya, mengitari bumi. Jadi ketika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, gravitasi itu yang menyebabkan kedua satelit itu berputar. Nah, kalau gravitasinya hilang, itu kedua benda akan bergerak lurus saja sebenarnya. Nah, seperti dalam soal ya, jadi bergerak lurus. Nah, pertanyaannya adalah satelit yang akan bergerak lebih jauh adalah yang mana? Nah, karena kecepatannya sama, kecepatan orbitnya sama, kalau tiba-tiba gravitasinya hilang, maka keduanya akan bergerak lurus dengan kecepatan yang sama. Karena kecepatannya sama, udah pasti keduanya akan sama jauh. Ya, jadi siapa yang lebih jauh katanya? Enggak ada yang lebih jauh, keduanya sama jauh. Jadi udah jelas jawabannya yang C. Oke ya. Oke, nomor 37. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air katanya. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Ini berarti benda bentuknya silinder dimasukkan lagi ke dalam bejana yang bentuknya juga silinder ya. Jadi jangan bingung. Jika luas alas benda adalah A, ini bendanya, dan massa jenis air yang ada di dalam bejana tadi adalah ρ0, tinggi bagian benda yang terendam dalam air adalah. Jadi kalau kita gambarkan, ini misalnya kita gambar silinder ya. Ini bendanya ya. Bendanya berbentuk silinder. Diketahui informasinya tadi, kita buat di sini massanya M, kemudian massa jenisnya ρ. Nah,
Rho ini lebih kecil dari massa jenis air. Massa jenis air itu Rho 0. Nah, sesuai konsep fluida statis, kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, maka dia pasti ngapung, ya kan? Nah, jadi bendanya pasti ngapung. Nah, ngapung di mana? Ngapung dalam air. Jadi kita gambarkan dulu ini bejananya. Bejananya ternyata berbentuk silinder juga. Nah, jadi dua-duanya silinder. Nah, ini kita gambar permukaan air, ya. Nah, jadi di dalam ini ada, kita tulis dulu air. Nah, kemudian alas dari silindernya, dari benda tadi, itu kita arsir, ya. Informasinya tadi adalah A, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah ini, ya. HT kita buat, ya. HT ini adalah tadi di soal tinggi bagian benda yang terendam dalam air. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah HT-nya. Nah, ngapung itu ada syaratnya, ya. Kita tulis di sini. Ada syarat dari benda mengapung. Oke, syarat benda mengapung. Apa syaratnya? Gaya apungnya sama dengan W. W itu apa? W itu berat benda, ya. Jadi kalau kita gambarkan, gaya apung itu arahnya ke atas, ya. Kemudian W-nya tentu ke bawah. Nah, oke, kalau kita tuliskan gaya apung itu rumusnya Rho 0 kali G kali V, ya, VT, ya. VT itu adalah V tercelup. Jadi gaya apung itu Rho yang dipakai adalah Rho fluidanya, ya, Rho airnya, bukan Rho bendanya. Kemudian V-nya adalah V benda yang tercelup. Jadi kalau digambar itu kita arsir begini. Nah, ini adalah VT-nya atau volume benda yang tercelup, ya. Jadi bukan semua volume benda yang masuk ke dalam air aja yang kita masukkan ke rumus gaya apung. Oke, kemudian W-nya kita ubah, ya, kita uraikan menjadi M kali G biasa. Kemudian di sini tentu G-nya bisa kita coret aja. Ya, dengan gampang kita tulis ulang, ya, Rho 0 VT. VT itu adalah volume. Volume, ingat, luas alas kali tinggi, ya. Nah, karena yang di situ adalah volume yang tercelup, maka luas alas dikali dengan HT, ya. Jadi bukan ketinggian semuanya, tapi cukup ketinggian yang tercelup aja. Jadi A kali HT. Oke, itu uraian dari VT. Kemudian M-nya tetap. Nah, dari sini kita udah ketemu nih jawabannya. Jadi HT yang ditanyakan adalah tinggi bagian yang terendam atau yang tercelup. Sama aja, ya. Berarti sama dengan M per Rho 0 kali A. Ya, jadi jawabannya udah ketemu. Udah pasti yang E. Oke, gitu aja. Oke, nomor 38. Sebuah koin dengan massa 10 gram diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Saat kelajuan putaran alas 50 cm per second dan diketahui percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Besar koefisien gesek dan jenis gaya gesek antara koin dan alas adalah. Nah, di sini, ya, kita gambarkan dulu keadaannya. Ini misalnya koin, ya, kita arsir. Terus koinnya berada pada sebuah alas horizontal. Nah, anggap aja ini misalnya meja. Oke. Nah, kemudian dari pusat meja ke koin, ya, mejanya berputar, ya, mejanya berputar dari pusat meja ke koin itu jaraknya 30 cm, ya kan? Nah, kecepatan putaran meja kita tahu informasinya 50 cm per second. Nah, ini kecepatan putar bukan omega, ya, tapi V, ya, kelajuan, ya, kelajuan, karena satuannya cm per second. Kalau radian per second, nah itu baru omega, ya. Terus kita tahu nih, ini koinnya tadi katanya tidak bergeser, ya. Harusnya koinnya bergeser. Kalau koinnya bergeser, koinnya itu akan terlempar keluar, kan? Kenapa bisa terlempar keluar? Karena keluar itu ada yang namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal tuh aksi reaksi dengan gaya sentripetal sebenarnya. Oke.
Jadi ke dalam itu ada gaya gesek. Nah, gaya gesek inilah yang menahan koin biar nggak terlempar keluar. Ya kan, masuk logika ya. Jadi kalau kecepatan putarnya terlalu besar, ini koinnya bisa terlempar. Tapi dengan kecepatan tertentu, ya koinnya itu bisa tetap di situ. Nah, yang menahan di sini itu adalah kekasaran, ya, tingkat kekasaran koin dengan meja. Ya, jadi gaya gesek yang menahan, yang mencegah koin untuk terlempar dari meja. Oke. Jadi tentu dalam soal katanya tidak bergeser. Di sini sebenarnya udah pasti jawabannya yang statis ya. Karena koinnya memang berputar mengikuti meja, tapi koinnya itu diam terhadap meja. Ini udah pasti statis jawabannya. Tapi kita cari angkanya berapa ya. Oke, kita cari di sini. Nah, jadi kondisinya tadi katanya adalah kondisi setimbang ya. Ini kondisinya setimbang. Nah, untuk setimbang ini berarti gaya gesek itu sama dengan gaya sentripetal ya. Jadi antara gaya gesek dan gaya sentripetal itu sigma F-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian gaya gesek tentu mu kali N ya. Gaya sentrifugal itu sama dengan gaya sentripetal ya, rumusnya ya. Jadi kadang-kadang saya terucap sentripetal karena sentripetal dengan sentrifugal itu sama aja sebenarnya. Cuman arahnya aja yang beda. Oke, rumusnya mv kuadrat per r. Ya, kalau diketahui v pakai v kuadrat per r, kalau diketahui omega pakai omega kuadrat kali r. Oke, dari sini gaya normalnya kita harus cari dulu nih sebenarnya. Kita gambar ya. Di sini tadi dalam soal katanya ini bidangnya horizontal ya. Jadi koinnya terletak di atas meja tapi mejanya horizontal. Jadi koinnya ini sama seperti yang kita gambar di bawah di sini, benda yang ada di atas bidang datar. Kalau benda di atas bidang datar, kita tahu gaya normalnya ke atas tentu. Nah, ke bawahnya ada gaya berat ya, mg. Jadi gaya normalnya sama dengan m kali g. Nah, mg ini kita ganti ke sini ya, ke n. Nah, jadi mu sama kali m kali g sama dengan mv kuadrat per r. Oke, di sini tentu m-nya dicoret aja. Nah, jadi karena M-nya dicoret, sebenarnya masanya nggak diketahui nggak apa-apa ya. Di soal kan diketahui nih 10 gram. Jadi nggak usah diketahui pun nggak apa-apa sebenarnya. Kita nggak peduli. Ya, oke. Kemudian dari sini kita dengan mudah bisa mendapatkan mu v kuadrat per g kali r. Ya, dengan memasukkan informasi kita lihat v-nya di soal itu kita masukkan informasi ya, 50 cm per second ya, 50 cm per second kita ubah menjadi 0,5 meter per second. Kemudian jari-jarinya di atas itu 30 cm kita ubah menjadi 0,3 meter. Kemudian gravitasinya 9,8, nih jelek angkanya, kita buat yang bagus saja 10 meter per second kuadrat ya. Jadi biar gampang hitung-hitungannya. Oke, v kuadrat 0,5 kita tulis dulu 0,5 kuadrat ya. Kemudian G-nya 10, R-nya 0,3. Nah, tentu hasilnya 0,25 ya. Bagi 3. 0,25 bagi 3 sekitar 0,085 ya. Jadi jawabannya, nah 0,085 itu ada di A dan di B ya. Tadi kinetik udah pasti salah ya. Yang betul adalah statis. Kenapa? Tadi karena dia tidak bergeser. Ya kan? Atau bendanya tadi diam terhadap meja ya, diam relatif terhadap meja, tapi koinnya itu ikut bergerak mengikuti meja. Oke, gitu aja. Oke, nomor 39. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah, jadi ini kasus mengenai pemanas ya. Jadi pemanas listrik. Nah, kita tahu pemanas listrik ini kan menggunakan energi listrik untuk memanaskan air. Jadi konsepnya itu adalah energi listrik ya diubah menjadi apa? Diubah menjadi energi panas atau energi kalor ya. Jadi energi listrik diubah menjadi Q ya. Q itu energi kalor, energi panas. Nah, kita
kita tuliskan dulu informasi-informasi yang ada ya. Jadi katanya tadi spesifikasi alat ya. Untuk spesifikasi. Nah, ini kan ada dua keadaan ya. Jadi kita bagi dua tabelnya, keadaan 1 dan keadaan 2. Nah, yang diketahui awalnya dayanya ya. Dayanya P itu 1000 ya. Kemudian voltnya V-nya 220. Kemudian waktu untuk memanaskan air itu adalah 15 menit ya. Nah, itu keadaan awal. Nah, sekarang pemanas ini dipasang pada tegangan 110 volt. Nggak diketahui ini daya setelah dipasang 110 volt ini udah beda dayanya ya. Jadi dayanya kita nggak tahu P-nya, tapi V-nya tahu nih. V-nya jadi 110. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya jadi berapa. Nah, tentu ini harusnya lebih lama ya. Jadi jawaban A ini udah pasti nggak mungkin. Oke, jadi dayanya nggak tahu ya. Cuman voltnya aja yang turun ya. Jadinya waktu pemanasannya jadi berapa lama. Oke, kalau kita lihat di sini tegangannya tuh turun menjadi setengahnya. Oke. Nah, ini belum tentu 30 menit ya. Bukan berarti waktunya jadi 2 kali lipat ya. Bisa jadi yang lain nantinya. Oke, kita cari dulu rumusnya. Nah, kalau kita buat di sini ya, tadi kan konsepnya energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Kita buat dulu. Karena diketahui daya, kita harus mulai dari rumus daya. Nah, ingat ya, daya itu rumusnya adalah energi bagi dengan waktu tentunya ya. Nah, karena konsepnya energi listrik berubah menjadi energi kalor, berarti E per T kita bisa ubah menjadi Q per T nih. Ya, Q per T. Ya, jadi E-nya diganti menjadi Q karena energi listriknya berubah atau digunakan untuk memanaskan air. Nah, dari sini kalau kita ambil Q-nya berarti tentu P kali T ya. Nah, karena air yang digunakan, air yang sama ya, dalam hal ini dalam soal tadi katanya gini, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah, jadi awalnya digunakan untuk mendidihkan air ya. Selanjutnya juga digunakan untuk mendidihkan air. Nggak diketahui informasinya berapa banyak airnya. Jadi asumsi kita airnya pasti sama banyak ya. Jadi karena airnya sama banyak, berarti Q-nya ini sama ya. Q sama ini maknanya adalah kalor yang diperlukan kuantitasnya itu sama sebenarnya, ya kan? Jadi kalor yang diperlukan sama, maka nilai P kali T-nya sama untuk keadaan 1 dan keadaan 2. Maka berlaku perbandingan ya. Jadi P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2, ya kan? Nah, di sini P-nya ada ya, P1 ada, P2 nggak ada ya, T1 ada, T2 nggak ada. Oke. Jadi karena nggak ada, kita pecah lagi rumus P ya, rumus daya listrik itu bisa kita buat ini ya, V kuadrat per R. Nah, sebenarnya rumus daya itu ada 3 ya, bisa V kali I, bisa I kuadrat kali R. Kenapa kita gunakan V kuadrat per R? Yang pertama adalah karena yang diketahui di sini informasi V. Ya, yang kedua kenapa kita ambil nilai R? Karena nilai R-nya sama di sini. Ya, jadi kita buat dulu di sini V kuadrat per R ini untuk P keadaan 1 ya, uraian dari P1 menjadi V kuadrat per R, ini keadaan 1 dikali T1 tentunya. P2 juga gitu, V kuadrat per R, tapi ini keadaan 2 ya, kali T2. Nah, di sini R-nya bisa kita coret. Kenapa kita coret tadi? Karena dalam soal ini nih diketahui pemanasnya ya, pemanasnya ini adalah pemanas yang sama ya, pemanas ini katanya. Ya kan? Jadi R-nya kita coret. Nah, setelah R-nya dicoret, ini tinggal matematika aja ya. Jadi kita masukkan V-nya 220 kuadrat ya, T-nya 15 menit sama dengan 110 kuadrat ya, kali T2. Ya kan? Kita coret nih 220 dengan 110, kita coret 2 harusnya, tapi karena kuadrat jadi sisa 4 ya. Jadi T2 sama dengan 60 menit. Ya kan? Jadi 60 menit berarti jawabannya yang D. Oke, gitu aja. Oke, kita lanjutkan nomor 40 ya. Dari nomor 40 sampai nomor 42 itu nanti menggunakan petunjuk B ya. Nah, petunjuk B itu gimana? ABCD-nya itu ada ketentuan. Nah, biasanya itu ada di
awal naskah soal. Jadi kalaupun kamu belum hafal itu nggak apa-apa. Tapi ada baiknya kamu udah tahu apa itu petunjuk B. Nah, bagi yang belum tahu, ini saya review sedikit ya. Jadi misalnya nanti pernyataan, ini kan ada yang di atas pernyataan, terus yang di bawah sebabnya. Jadi apakah ada hubungan sebab akibat apa enggak. Nah, kita juga harus membuktikan apakah dua pernyataan ini benar atau salah. Nah, apabila nanti pernyataan yang di atas itu benar, yang di bawah alasannya juga benar, ya. Jadi benar dan benar, tapi dia berhubungan. Nah, ini jawabannya A. Ya. Nah, kalau yang pernyataan benar, kemudian alasannya juga benar, tapi tidak ya menunjukkan hubungan sebab akibat, jadi ini jawabannya nanti B. Ya, jadi kita ulangi. Kalau yang A tadi benar-benar berhubungan, itu A. Benar-benar tidak berhubungan, itu B. Kemudian kalau benar dan salah itu C. Kalau salah pernyataan yang atas salah, alasannya benar, itu D. Nah, ini biasanya kita ingatnya gini, benar yang disalahkan itu curang, kalau salah yang dibenarkan itu dosa, gitu ya. Oke, jadi benar salah C, salah benar D. Nah, kalau salah, jadi pernyataan dan alasan keduanya salah, ini tentu nggak ada hubungan ya. Itu pasti E ya. Jadi kalau salah itu error jadinya. Oke. Oke, jadi sekarang kita ke soal nomor 40 ya. Pernyataannya gini. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja ya, kerja atau usaha. Nah, ini pasti benar ya. Jadi tidak semua kalor yang masuk ke dalam sistem itu digunakan untuk melakukan usaha atau melakukan kerja. Ada juga kalor yang digunakan untuk menambah energi dalam. Jadi kalau kita buat tuh gini, misalnya ini terkait ke hukum 1 termodinamika ya. Jadi hukum 1 termodinamika itu katanya gini, kalau ada suatu sistem, ini anggap aja sistem, itu ada kalor yang masuk, ada energi yang masuk berupa kalor. Nah, itu sistemnya bisa melakukan usaha, tapi selain itu juga bisa merubah energi dalam sistemnya. Ya, jadi misalnya gini, kayak orang makan, ya, makanan yang masuk ke tubuh kita sebagai suatu sistem, itu bisa kita gunakan sebagai energi untuk melakukan kegiatan ya kan. Jadi kalor yang masuk, energi yang masuk kita gunakan untuk melakukan kegiatan. Selain itu juga bisa menjadi cadangan lemak ya kan. Jadi cadangan energi di dalam tubuh kita. Jadi energi yang masuk bisa kita gunakan untuk melakukan kerja, bisa juga kita gunakan untuk menambah energi dalam ya kan. Nah, kemudian kalau kita buat persamaan hukum 1 termodinamika itu gini kira-kira. Q sama dengan delta U tambah W ya. Jadi pernyataannya pasti udah benar ya kan. Jadi tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem itu dipergunakan untuk melakukan kerja. Oke, udah benar. Sebabnya nih kita lihat. Mesin Carnot merupakan mesin dalam suatu siklus ya. Mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Nah, ini benar ya sebenarnya. Oke, jadi kita bahas konsepnya sedikit. Kalau terkait siklus Carnot ya. Ini kalau kita gambar diagram tekanan ya terhadap volume, ini kira-kira grafiknya begini. Nah, 2 garis ini adalah 2 garis isotermis ya, sejajar begini. Jadi sementara 2 garis lagi ini sebenarnya garis adiabatis ya. Ini udah kalian pelajari di SMA kelas 2 ya, kalau nggak salah ya, semester 2 dah kalau nggak salah. Oke, jadi yang hitam ini garis isotermis, yang ke atas gitu atau ke bawah itu garis adiabatis ya. Jadi kita buat di sini ini adiabatik ya, atau adiabatis sama aja. Itu yang orange ya. Kemudian yang hitam itu adalah isotermik ya.
Jadi siklus Carnot itu memang mesin Carnot itu dia prinsipnya mengikuti siklus Carnot ya. Jadi dia terdiri dari proses adiabatik dan proses isotermis. Jadi ini juga benar. Nah, tapi kalau kita lihat kedua pernyataan dan alasan ini nggak nyambung ya. Jadi yang satu bahasnya hukum satu termodinamika, jadi kalor yang masuk ke sistem dan bla bla bla. Yang satu lagi mesin Carnot, dia bahasnya siklusnya jenisnya apa. Walaupun sebenarnya siklus Carnot ini dia mengikuti hukum satu termodinamika, tapi ini nggak nyambung ya pembahasannya. Jadi udah pasti yang tidak berhubungan, benar-benar tapi tidak berhubungan, jawabannya pasti B. Oke, gitu aja. Oke, nomor 41. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Sebab dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Oke, ini konsep ini sebenarnya benar ya, gaya konservatif ya. Jadi energi mekanik benda itu memang konstan kalau dalam gaya konservatif ya. Jadi ini udah pasti benar ya. Cuman kita bahas lah. Oke, jadi hukum kekekalan energi mekanik ya, udah pernah belajar ya. Kan dibahasnya tentang energi mekanik nih. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku ya. Jadi kita buat berlaku jika tidak ada energi yang hilang, ya kan? Nah, energi yang hilang ini biasanya kenapa coba? Energi yang hilang itu biasanya karena ada gaya luar ya. Jadi ada pengaruh gaya luar. Nah, gaya luar itu sendiri contohnya apa? Misalnya gaya gesek ya. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku kalau nggak ada energi yang hilang. Nah, energi yang hilang itu kalau ada gaya gesek. Jadi dia nggak berlaku kalau ada gaya gesek. Oke. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik kita buat di bawahnya itu berlaku dalam pengaruh gaya konservatif ya. Jadi kalau tadi dalam pengaruh gaya gesek atau gaya luar, itu hukum kekekalan energi mekanik nggak berlaku ya. Kalau hukum kekekalan energi mekanik nggak berlaku, itu artinya energi mekaniknya nggak konstan ya. Nah, ini dalam soal energi mekaniknya konstan kalau dalam pengaruh gaya konservatif, ini pasti benar ya kan. Nah, kita bahas lebih lanjut lah ya. Gaya konservatif ini yang gaya seperti apa, kita bahas ke sini. Nah, gaya konservatif ini ya, salah satunya itu gaya medan ya. Jadi bahasa lainnya itu gaya medan. Gaya konservatif itu gaya medan. Gaya medan itu yang gimana? Gaya yang tak sentuh. Jadi dia bisa memberikan gaya walaupun nggak sentuh ya. Misalnya gini, gaya gravitasi ya. Jadi ada benda itu bisa jatuh aja ke bumi walaupun buminya nggak nyentuh benda ya. Beda dengan gaya gesek. Gaya gesek itu bukan gaya medan tapi gaya sentuh. Karena benda itu baru bisa bergesekan kalau saling sentuh, ya kan? Oke, gaya medan yang lain itu gaya listrik, ya kan? Jadi gaya antara muatan itu juga gaya medan, juga gaya konservatif jadinya. Kemudian yang terakhir ada gaya magnet, ya. Jadi antara magnet itu nggak perlu nyentuh, tapi bisa memunculkan gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Oke. Nah, jadi di dalam pengaruh tiga gaya ini, gaya gravitasi, gaya listrik atau gaya magnet, itu energi mekaniknya konstan ya. Kalau nggak ada gaya yang lain, kalau nggak ada gaya luar ya. Jadi ini sering keluar ya konsepnya ya, konsep energi mekanik gaya konservatif ini sering keluar. Jadi hati-hati, dikuasai betul-betul. Jadi gaya konservatif ini menyebabkan energi mekaniknya konstan ya. Jadi benar. Kita lihat sekarang ya, ini benar udah pasti ya. Kita lihat sebabnya nih. Sebabnya dalam pengaruh gaya konservatif. Oke, dalam pengaruh gaya konservatif itu bisa gravitasi, listrik atau magnet, benda selalu katanya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dalam soal ada kata-kata selalu, itu hati-hati kali. Karena jarang sekali ada kondisi selalu ya. Tapi ada sih kondisi selalu dalam fisika, cuman nggak selalu ya. Mudah-mudahan nggak pusing. Oke, jadi dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Nah, kalau kita bisa membuktikan satu kondisi aja ya, dalam gaya konservatif benda bisa bergerak searah dengan arah gaya, itu udah otomatis ini salah ya. Ini salah sebenarnya kan. Jadi kita buktiin satu aja ya.
ini misalkan ada permukaan tanah ya, ini ada benda jatuh ke bawah ya. Jadi benda jatuh ke bawah dari ketinggian H, jatuh ke bawah nih ya dengan kecepatan v. Nah, kenapa bisa benda jatuh ya? Kenapa benda bisa jatuh ke bawah? Tentu karena ada gravitasi. Nah, dalam kondisi ini benda bergerak searah dengan arah gaya, dan gaya gravitasi itu adalah gaya konservatif ya kan. Nah, berarti dalam hal ini kan V dengan G-nya searah ya. Ya, karena ini searah, ya udah pasti yang pernyataan tadi katanya gaya konservatif menyebabkan benda selalu bergerak berlawanan arah. Ya, udah pasti salah ya. Karena ada kata-kata selalu itu ya. Jadi karena benar pernyataannya salah ya, benar yang disalahkan curang ya kan. Jadi jawabannya yang C. Oke. Oke, selanjutnya nomor 42. Ketika elektron bergerak memasuki daerah medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran. Sebab medan listrik melakukan gaya Coulomb pada elektron sehingga kecepatannya berubah. Oke, kita bahas. Nah, ini misalnya elektron ya. Elektronnya bergerak ke kanan. Nah, dalam soal nggak dibilang gerak kemana, medan listrik kemana ya. Jadi kita misalin aja sendiri. Kemudian kita misalkan medan listriknya ke bawah nih ya. Jadi ini adalah garis medan listrik. Ingat, medan listrik dilambangkan dengan E besar. Nah, biar mudah gini ya, ingat medan listrik itu dia pasti keluar dari positif menuju ke negatif ya. Jadi positif ke negatif. Nah, gini nih. Jadi medan listrik itu dari positif ke negatif. Nah, sehingga kalau ada kondisi begini, medan listriknya ke bawah. Ini berarti di atasnya ada positif, di bawahnya ada negatif. Nah, kalau elektronnya bergerak masuk dalam medan listrik nih begini. Jadi misalnya elektronnya masuk sampai ke dalam medan listrik. Nah, tentu di atas positif, di bawah negatif. Nah, sesuai dengan gaya Coulomb ya, hukum Coulomb, negatif dengan positif itu pasti ditarik, negatif dengan negatif pasti ditolak. Nah, sehingga elektronnya pasti dapat gaya Coulomb ke atas ya. Jadi kita gambar gaya Coulombnya ke atas. Nah, apa akibatnya kalau muatan diberi gaya ke atas ya? Dia lagi bergerak ke kanan, tapi gayanya ke atas. Tentu dia akan dibelokkan ke atas. Ya, jadi kayak bola kasti lagi jalan ke kanan tapi dipukul ke atas, jadi dia akan melengkung ke atas. Nah, dari sini nih lintasannya berbentuk lingkaran atau enggak? Ya, enggak, jadi dia akan melengkung aja ke atas. Oke, contoh lainnya nih, kita buat misalkan ada elektron juga nih bergerak ke kanan misalnya ya. Kemudian dia berada dalam medan listrik, arahnya juga ke kanan misalnya. Jadi antara kecepatan dan medan itu tegak sejajar. Kalau yang tadi itu tegak lurus ya, ke kanan dan ke bawah. Kalau sekarang ke kanan dan ke kanan, berarti sejajar ya, searah. Nah, ini akibatnya apa? Ingat, kalau ada medan listrik ke kanan ya, dari kiri ke kanan, ini seakan-akan di kirinya ada positif, di kanan ada negatif. Nah, kalau begini elektron berada di tengah-tengah antara positif dan negatif. Tentu dia akan dapat gaya ke kiri ya kan, negatif dengan positif ditarik. Jadi elektronnya otomatis dapat gaya Coulomb ke kiri. Nah, ini menyebabkan lintasannya gimana? Lintasannya ya tetap lurus. Jadi kalau kita buat lintasannya ini tetap lurus. Ya, cuman nanti kecepatannya jadi berkurang, ya kan? Nah, jadi udah salah nih ya. Jadi pernyataannya ketika elektron bergerak memasuki medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi sebenarnya ini pasti salah ya. Kalau yang ini lurus, yang bawah, yang atas ini cuman melengkung aja, nggak akan berbentuk lingkaran. Jadi yang atas ini salah. Nah, sebenarnya ada kondisi di mana sebuah elektron atau sebuah proton atau sebuah muatan listrik itu bisa bergerak melingkar, cuman bukan dalam medan listrik ya. Jadi lintasan lingkaran ini mungkin kalau di dalam ya, mungkin di dalam kasus medan magnet ya. Jadi lintasan melingkar ini mungkin pada kasus medan magnet ya. Jadi kalau yang belum pernah belajar bagaimana bentuk atau bagaimana kejadian elektron atau muatan listrik bisa bergerak melingkar di dalam medan magnet, itu bisa cek di video kami yang induksi magnet ya. Jadi bagian gaya Lorentz ya. Jadi dicek aja, nanti ada linknya di bawah. Itu nanti akan dibahas di situ kapan muatannya bergerak lurus, bergerak melingkar, bahkan bergerak nanti bentuk lintasannya spiral ya. Itu di video di bab induksi
magnet ya, bagian gaya Lorentz nantinya ya. Jadi dicek aja di situ. Ya, jadi di sini karena elektronnya dalam medan listrik ini nggak akan berbentuk lingkaran ya, jadi pasti salah. Oke, kita cek. Oke, ini karena medan listrik salah tadi ya. Kita cek yang bawahnya, ini benar ya. Medan listrik melakukan gaya Coulomb pada elektron sehingga kecepatannya berubah ya. Bisa kecepatannya berubah. Baik itu yang kondisi melengkung maupun kondisi yang lurus tadi, ini keduanya membuat kecepatannya berubah ya. Misal yang bawah ini ya, kita bahas yang bawah. Itu kecepatannya ke kanan, sementara dia dapat gaya ke belakang ya, sama kayak kondisi kendaraan direm ya, gayanya ke belakang. Ini akan menyebabkan kecepatannya, tentu kecepatan elektron berkurang ya. Jadi kecepatannya berkurang, itu bertambah jadinya ya. Sebaliknya kalau medan listriknya ke kiri, itu kecepatannya akan bertambah ya. Intinya kecepatannya akan berubah. Nah, oke, jadi pernyataan salah, kemudian alasannya benar ya, benar yang disalahkan dosa ya. Jadi jawabannya D. Oke, gitu aja. Oke, kita bahas nomor 43. Nah, nomor 43 sampai 45 ini menggunakan petunjuk C. Oke. Nah, kita bahas dulu petunjuk C itu yang gimana sih bagi yang belum tahu ya. Petunjuk C itu kita sebenarnya buktiin nih 1, 2, 3, 4-nya itu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke. Nah, kalau yang benar itu 1 ya, jadi petunjuk C ya. Kalau yang benar 1, 2, 3 itu jawabannya nanti kamu pilih option A. Kalau yang benarnya 1 dan 3 itu dia pilih B ya. Yang selanjutnya 2, 4 itu pilih C. Kemudian 4 saja yang benar, yang lainnya salah, itu berarti pilih D ya. Kemudian kalau semuanya benar ya, benar semua, itu pilih yang E, atau salah semua itu pilih yang E. Itu tergantung petunjuknya. Jadi nanti di naskah soal di awal biasanya ada tuh petunjuk A, petunjuk B, dan petunjuk C ya. Jadi bisa aja benar semua atau salah semua, itu tergantung tahunnya sih sebenarnya. Oke, jadi kita bahas nomor 43. Ini tentang kisi difraksi ya, gelombang cahaya ya, sifat fisis dari cahaya. Suatu kisi difraksi yang memiliki celah ya, memiliki 500 celah per cm ya. Jadi kita buat dulu N-nya 500 ya, 500 garis atau celah. Kita buat garis saja, garis per cm. Dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini Oke. Jadi kita buktiin aja satu persatu ya. Satu katanya mempunyai jarak antar celah 2 kali 10 pangkat minus 5 meter. Nah, jarak antar celah itu kita simbolkan dengan D ya. Kita buktiin. Jadi D itu ada rumusnya, itu 1/n. Ya, kita masukin aja angkanya nih, jadi 1/500. Ya, karena tadinya 5 garis per sentimeter ya, karena 500-nya di bawah, jadi sentimeternya jadi ke atas ya kan. Jadi 1/500 garis per sentimeter. Jadi per seper lagi, jadi cm-nya jadi ke atas ya. Jadi 1/5 itu 0,2, berarti karena nolnya ada 2 di bawah, berarti jadinya 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, ini satuannya cm. Sementara di jawaban nomor 1 itu maunya meter ya, maunya meter, berarti cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti tambah lagi minusnya 2, berarti 2 kali 10 minus 5. Nah, kalau yang satunya udah pasti benar ya. Kalau 1 benar, itu 3 udah pasti betul ya, tapi nanti kita buktiin juga. Kita lanjut ke nomor 2 dulu. Besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Jadi sudut, nah karena ke sudut kita ambil rumus yang kaitannya ke sudut. Rumusnya d sin theta sama dengan n kali lambda ya. Sehingga sin theta bisa kita tuliskan sama dengan n kali lambda bagi dengan d. Nah, jelas di sini bahwa nilai sin theta itu bergantung pada lambda ya. Jadi besar sudut difraksi nilai tetanya itu bergantung pada panjang gelombang. Jadi duanya udah betul. Nomor 3-nya juga pasti betul ya, karena udah jelas di sini ya, dapat mendispersikan warna ya, soalnya aja kisi difraksi. Yang namanya kisi difraksi itu bisa mendispersikan pasti ya. Jadi 3 udah pasti benar. Nomor 4, apakah kisi difraksi bisa mempolarisasikan gelombang? Nah, ini kita bahas.
Nomor 4 ini udah pasti salah ya. Jadi kita bahas polarisasi itu ya, penyerapan sebagian arah sinar ya. Polarisasi itu bisa terjadi karena 3 hal ya. Yang pertama karena pemantulan ya. Yang kedua karena pembiasan ya. Pemantulan itu refleksi, pembiasan itu refraksi bahasanya ya. Kemudian yang ketiga karena absorpsi atau penyerapan. Jadi polarisasi itu bisa terjadi karena pemantulan, pembiasan, dan penyerapan. Ini tiga-tiga bisa menimbulkan polarisasi. Sementara difraksi, ya, yang di soal kita ini kisi difraksi itu tidak bisa membuat gelombang itu terpolarisasi. Jadi difraksi ini nggak bisa mempolarisasikan gelombang. Jadi yang benar itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 jawabannya berarti yang A. Oke, gitu aja. Oke, kita bahas nomor 44. Saat menembak menggunakan senapan laras panjang, seseorang akan terhentak ke belakang. Karena apa? Terjadi impuls, berlaku hukum kekalahan momentum, ada gaya interaksi antara orang itu dan senapan, berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Oke, kita gambarkan dulu lah ya. Lebih kurang ini ada orang ya. Orangnya megang senapan ya, anggap aja ini senapan ya. Oke, jadi ketika dia menembakkan peluru ya, di pelurunya jadinya terbang ke kanan ya, jadi dengan kecepatan VP kita buat. Nah, ketika dia menembakkan peluru, nah ini nanti akan ada hentakan ke belakang. Jadi orangnya ini akan terhentak ke belakang. Nah, ini terjadi kalau senjatanya sangat kuat atau orangnya sangat kurus, ya kan? Kalau orangnya cukup kuat, paling senjatanya aja yang tersentak gitu pun, ya itu pun bisa ditahan oleh tangan, ya kan. Jadi ketika peluru ke depan akan ada gaya ke belakang sebenarnya. Jadi orangnya akan terhentak ke belakang. Nah, ini kenapa sih kok bisa terhentak ke belakang? Oke, yang satu katanya karena terjadi impuls. Kita lihat. Impuls itu bisa kita lihat kalau ada perubahan momentum ya. Jadi impuls itu bisa ada kalau ada perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu kalau kita uraikan jadi M delta V. Jadi impuls itu muncul kalau ada perubahan kecepatan. Kita lihat orangnya sebelum menembak itu kan diam ya. Jadi orangnya diam itu ya kecepatannya 0, ya kan? Sementara setelah menembak kecepatannya jadi V0 tuh. Jadi kecepatan orang ya, bukan V0. Jadi awalnya kecepatannya 0, setelah nembak menjadi dia punya kecepatan. Kita nggak tahu kecepatannya berapa, kita lambangkan tadi dengan V orang di situ. Intinya dia akan terdorong ke belakang, ya kan? Jadi karena ada perubahan kecepatan dari 0 menjadi terdorong ke belakang, maka itu tandanya ada impuls. Jadi satu benar. Kemudian nomor 2. Ya. Nomor 2, terjadi hukum kekalahan momentum. Ini benar ya. Jadi pada kasus ledakan atau pada kasus tembak menembak peluru gitu ya, itu berlaku hukum kekalahan momentum sebenarnya. Kita buat ya, hukum jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Ini bunyi hukum kekalahan momentum. Nah, momentum awalnya itu 0, ya kan? Karena awalnya sebelum senjata ditembakkan, ini kan masih diam aja ya. Jadi pelurunya diam, senapan diam, orang diam, ya kan? Ketika senapan ditembakkan, ini muncul kecepatan peluru dan kecepatan orang tapi berlawanan arah. Jadi kalau kita buat jumlah momentum akhir, jadi massa orang kali kecepatan orang, nah kita anggap ke kiri itu negatif, jadi minus V orang ditambah massa peluru kali kecepatan peluru. Nah, ini totalnya 0 sebenarnya, M0 kali V0 ya, M orang kali V orang ditambah M peluru kali kecepatan peluru, itu totalnya 0 ya, karena minus di V orangnya. Ya, jadi kalau kita buat lebih lanjut ya, jadinya gini, M orang V orang sama dengan M peluru V peluru. Nah, ini sebuah persamaan yang penting ya dalam hal senjata ya. Jadi kalau VP-nya besar ya, kecepatan peluru besar, kita tahu peluru itu pasti besar kecepatannya. Maka untuk memperkecil V orang ya, untuk memperkecil kecepatan orang mundur ya, itu perbesar massa orangnya. Jadi nggak boleh orang yang kurus atau anak-anak ya. Anak-anak memang nggak boleh ya pegang-pegang senapan, bahaya ya. Ya, jadi massa pelurunya diperkecil ya, atau massa orangnya diperbesar, ya kan? Jadi kalau kecepatan peluru besar, makin besar kecepatan peluru, itu efek mundurnya sebenarnya makin besar.
ya kan? Apalagi kalau massa pelurunya juga besar seperti meriam, nah itu kecepatan mundurnya itu sangat besar ya. Makanya meriam juga dibuat sangat berat ya kan? Jadi kecepatan mundurnya bisa lebih kecil. Oke, gitu. Jadi pada kasus tembak menembak, ledakan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi nomor 2 ini udah pasti benar. Nomor 3, ada gaya interaksi antara orang itu dan senapan, ini juga pasti benar ya. 1 benar, 3 pasti benar ya. Cuman kalau kita buktikan ya nomor 3, kita tahu ya, tadi orangnya terhentak. Yang namanya terhentak itu kan terdorong. Nah, terdorong itu karena ada gaya tentu ya. Itu jadi impuls, selain rumusnya delta P tadi, kita tahu rumus impuls sama dengan F kali delta T ya. Jadi gaya kali perubahan waktu. Kita udah buktiin di nomor 1 kalau impulsnya itu ada memang. Nah, sehingga gayanya juga ada ya kan. Aksi reaksi sih sebenarnya di sini. Nomor 4, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, ini yang enggak ya. Jadi kalau kita buat nomor 4 ini sebenarnya salah ya. Salah nomor 4. Kita buktiin lah ya. Energi kinetik awal itu tidak sama dengan energi kinetik akhir. Kenapa nggak sama? Energi kinetik awal itu 0 karena kondisi awalnya sebelum peluru ditembakkan oleh senapan itu sistemnya dalam keadaan diam. Sementara setelah ditembakkan, energi kinetiknya itu jadi muncul ya. Muncul dalam bentuk energi kinetik orang ditambah energi kinetik peluru. Nah, ingat ya, energi itu tidak ada negatifnya ya. Jadi tidak 0 jumlahnya. Jadi energi kinetik awalnya 0, energi kinetik akhirnya itu ada. Dari mana muncul energinya? Ingat ya, energi itu harus muncul dari sesuatu ya. Munculnya dari proses ledakan tadi. Jadi energi ledakan berubah menjadi energi kinetik peluru dan energi kinetik mundurnya orang tadi ya. Jadi energi kinetik awal dan akhir nih jelas sekali tidak sama ya. Jadi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi jelas jawabannya yang A. Oke, nomor 45 nih, soal nomor terakhir. Ini soal tentang balas ya. Balas ini suatu komponen elektronik ya yang berfungsi untuk membantu menyalakan lampu TL ya. Jadi gambar di atas adalah diagram prinsip kerja untuk menghidupkan lampu tabung. Ya, pernah lihat lah lampu tabung ya, lampu TL itu. Manakah pernyataan yang tepat mengenai efek dan fungsi utama dari balas? Nah, kalau kita lihat balas di situ itu seperti induktor ya, jadi rangkaian kawat gitu. Itu digambarkan begitu sih. Oke, nomor 1, balas berfungsi sebagai pembangkit tegangan tinggi agar peristiwa pelucutan gas dapat terjadi. Nah, sumber tegangan listrik PLN di situ antara 220 sampai 240 volt ya. Jadi sumber listriknya di soal itu jelas 240 volt. Nah, lampu TL itu biasanya menyala pada tegangan lebih tinggi dari itu. Jadi balas ini menaikkan tegangan ya. Jadi mempertinggi atau menaikkan tegangan sumber agar lampunya bisa menyala. Ya, jadi ini benar nomor 1, balas berfungsi sebagai pembangkit tegangan tinggi agar peristiwa pelucutan gas dapat terjadi. Karena di dalam lampu TL ini ada gas. Ya, jadi kalau kamu lihat lampu tabung itu meledak atau pecah, itu ada seperti gas putih yang keluar, ya kan? Jadi untuk menyalakan gas, ya, membuat gas itu menyala, ya, agar peristiwa pelucutan gas dapat terjadi, itu tegangannya harus tinggi. Nah, balas ini membuat tegangan tinggi ya. Jadi membuat tegangan sumber 240 volt itu naik ya. Jadi balas ini menaikkan tegangan. Oke, benar. Nomor 2, balas menyebabkan pemakaian daya listrik lebih besar dari 10 volt. Enggak ya. Jadi balas ini cuma untuk starter aja. Jadi sebaliknya, malah balas ini di dalamnya itu ada beberapa komponen ya. Jadi kamu nanti bisa browsing aja balas itu gimana. Jadi intinya balas ini dia sebenarnya malah untuk membuat energi itu lebih efisien ya. Jadi energinya itu lebih efisien sebenarnya, bukan malah makin boros. Nomor 3, balas berfungsi sebagai pembatas daya lampu tabung. Nah, ini benar juga ya. Nomor 4, fungsi utama balas sebagai pengalir arus. Oke. Nomor 3 tadi ini pembatas daya lampu, ini benar ya. Jadi karena agar lebih efisien itu dibatasi dayanya. Nomor 4 ini persis salah ya.
dia bukan pengalir arus listrik ya, jadi bukan sumber arus dia cuman starter aja. Tadi kalau kita buat ini sebagai starter, jadi balas itu sebagai starter aja untuk membuat lampu menyala. Jadi kalau kamu lihat lampu TL itu ketika awal dinyalain itu ada kayak kedip pertama ya kan. Nah itu lebih kurang fungsi balas tuh seperti itu. Walaupun ada juga lampu TL tuh bukan pakai balas, dia pakai sekring namanya ya. Nah jadi fungsinya seperti itu kira-kira ya. Jadi membuat sebagai starter ya untuk menyalakan lampu TL ya. Jadi 1 dan 3 yang benar ya. Jadi 1, 3 benar, ini jawabannya udah pasti yang B gitu ya. Oke, jadi nanti kalau kamu punya komentar apapun, apakah pertanyaan atau ada konsep yang mau ditanyakan atau ada yang silap-silap atau mungkin ada pendapat lain, mungkin Kak ini jawabannya salah atau ada pendapat kamu yang lain, itu bisa tuliskan aja di kolom komentar ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, subscribe juga jadi biar nggak ketinggalan postingan-postingan penting lainnya. Oke.